Selamat datang di Cafe Integritas. Bertemu lagi dengan saya Agus Lisno dari Inspektorat Utama selaku Auditor Madya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan perkenalan tentang manajemen risiko di lingkungan Badan POM. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai keputusan Kepala Badan POM nomor HK 0202 1707 20267 tahun 2020 bahwa manajemen risiko digunakan dalam konteks mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM dalam pencapaian tujuan. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan penerapan SWIP dan standar penerapan manajemen risiko ISO 31000:2018 serta penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Badan POM. Implementasi manajemen risiko memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kemudian menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan, melindungi organisasi dari risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi, kemudian meningkatkan kinerja organisasi di dalam pencapaian tujuan, serta menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko. Manajemen risiko ini mengintegrasikan aktivitas-aktivitas manajemen dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan respon risiko secara formal, konsisten, dan komprehensif. Di dalam implementasi manajemen risiko, kita juga perlu memahami apa itu risiko dan apa itu manajemen risiko. Risiko itu sendiri adalah peluang terjadinya sesuatu peristiwa yang akan berdampak negatif atau mengancam pencapaian tujuan dan atau sasaran organisasi. Sedangkan manajemen risiko itu sendiri adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi. Pada implementasi manajemen risiko, ada beberapa tanggung jawab yang harus diampu oleh beberapa pihak. Yang pertama, komite manajemen risiko, kemudian pemilik risiko, serta tanggung jawab yang harus diampu oleh tim penyelenggara manajemen risiko. Komite manajemen risiko membantu kepala badan dalam menerapkan pelaksanaan manajemen risiko di tingkat instansi. Sedangkan pemilik risiko memiliki tanggung jawab melakukan monitoring atas risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas risiko pada tingkat satuan kerja yang dipimpinnya. Adapun tim penyelenggara manajemen risiko memiliki tanggung jawab mendukung pelaksanaan manajemen risiko di tingkat unit pemilik risiko melalui pembinaan, identifikasi dan analisis risiko, mitigasi, serta pemantauan risiko dan penatausahaan manajemen risiko. Pada tahap selanjutnya, kita juga perlu memahami prinsip-prinsip manajemen risiko, di mana seperti kita ketahui, ada 8 prinsip yang harus kita pahami dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Yang pertama, integrated. Yang kedua, kemudian struktur dan komprehensif. Prinsip berikutnya adalah customize, inclusive, dynamic, best available information, human and cultural facts, serta continual improvement. Prinsip yang pertama yaitu integrated, di mana manajemen risiko merupakan aktivitas-aktivitas terintegrasi dari bagian-bagian suatu organisasi. Sedangkan prinsip sistem manajemen risiko yang terstruktur dan komprehensif adalah pendekatan manajemen risiko yang terstruktur dan komprehensif sehingga dapat memberikan kontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Manajemen risiko juga suatu sistem yang customized, artinya kerangka dan proses manajemen risiko disesuaikan dengan konteks organisasi, baik itu internal maupun eksternal sesuai dengan tujuan organisasi. Manajemen risiko juga bersifat inklusif, artinya dapat menyesuaikan dan melibatkan stakeholder sesuai dengan pengetahuan, pandangan, dan persepsinya. Di sisi lain, manajemen risiko juga harus bersifat dinamis, artinya mengantisipasi, mendeteksi, menerima, dan merespon perubahan dan kejadian dengan tepat serta sesuai dengan waktunya. Masukan manajemen risiko berdasarkan informasi historis dan terkini, maupun ekspektasi masa mendatang, menangani keterbatasan dan ketidakpastian yang berhubungan dengan informasi dan ekspektasi adalah wujud dari prinsip best available information. Di sisi lain, perilaku manusia dan budaya secara signifikan mempengaruhi seluruh aspek manajemen risiko baik setiap level maupun tahapan, sehingga hal ini juga harus menjadi perhatian. Pada akhirnya, manajemen risiko selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengalaman. Secara garis besar, risk management framework terbagi dalam beberapa hal, ada 6 kerangka gitu. Yang pertama adalah komitmen dan kepemimpinan, kemudian integrasi, yang ketiga adalah desain, yang keempat implementasi, kemudian yang kelima evaluasi, dan yang keenam adalah perbaikan. Di dalam komitmen dan kepemimpinan, kepala unit pemilik risiko menjamin manajemen risiko terintegrasi dalam seluruh aktivitas organisasi. Kemudian setiap bagian struktur organisasi dan setiap pegawai dalam organisasi
memiliki tanggung jawab dalam mengelola risiko sebagai wujud dari integrasi. Penetapan desain manajemen risiko berdasarkan pemahaman organisasi dan konteksnya, hingga penetapan peran, wewenang, dan tanggung jawab juga harus jelas dalam desainnya. Implementasi kerangka kerja manajemen risiko dan pengembangan rencana yang diperkuat dengan peran stakeholder juga menjadi hal yang penting untuk diterapkan. Kemudian menilai efektivitas kerangka kerja manajemen risiko melalui pengukuran kinerja secara periodik, ini juga menjadi kerangka penting. Dilanjutkan dengan adaptasi, perbaikan, berkesinambungan, dan pengembangan rencana. Itulah kerangka kerja secara garis besar mengenai risiko manajemen. Manajemen risiko memungkinkan penanganan risiko dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi, mulai dari tahap penetapan konteks hingga pemantauan berkelanjutan terhadap semua tahapan. Sebagaimana kita ketahui, hal-hal ini sangat penting kita pahami supaya setiap aspek dan setiap tahapan dalam proses manajemen risiko ini bisa kita kendalikan dan kita laksanakan dengan baik. Di mana tahapan-tahapan mulai komunikasi dan konsultasi, kemudian penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, dilanjutkan dan evaluasi risiko, dan penanganan risiko, ini menjadi tahapan-tahapan penting dalam implementasi manajemen risiko. Dan tidak lupa, kita juga harus melakukan monitoring dan evaluasi serta review secara berkala untuk menilai apakah implementasi manajemen risiko ini berjalan dengan baik atau tidak. Komunikasi dan konsultasi juga penting di dalam implementasi manajemen risiko, karena komunikasi dan konsultasi ini akan membantu stakeholder yang relevan dalam meningkatkan kesadaran dan memahami risiko, sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan yang dilakukannya suatu aksi yang diperlukan. Kemudian komunikasi dan konsultasi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik atau feedback, dan informasi yang diperoleh untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Pertukaran informasi juga harus memperhatikan kerahasiaan dan integritas informasi, termasuk hak cipta individu. Pada tahap penetapan konteks manajemen risiko, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen risiko. Kemudian menetapkan sasaran organisasi, mengidentifikasi stakeholder, serta mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu juga, kita juga perlu menetapkan kategori risiko, kriteria risiko, serta matriks analisis risiko dan level risiko. Dan terakhir, menetapkan selera risiko. Demikian paparan dari saya. Sampai jumpa pada materi Cafe Integritas selanjutnya.